Oke kakak-kakak, saya awali tatap maya kita pada sore hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kabarnya kakak-kakak pada sore hari ini? Sehat Kak. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat semangat sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini. Sebelum kita lanjut, mohon kepada kakak-kakak yang bisa memimpin doa dalam hati, kira-kira kakak siapa yang bisa berkenan? Mohon Kak. Iya biasa. Udah mulai pakai itu mah. Mati. Mohon Kak Romando. Kak Romando. Silakan memimpin doa dalam hati Kak Romando sebelum materi hari ini kita mulai. Kak Romando. Halo Kak. Atau kakak-kakak yang lain yang bisa berkenan untuk memimpin doa dalam hati pada tatap maya kita sore hari ini. Silakan Kak. Kak Dimas. Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo Kak. Siap Kak. Ya, monggo Kak. Oke, siap Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat rekan-rekan, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, monggo dipersilakan kembali lagi ke fasilitator. Terima kasih kepada Kak Dimas yang sudah memimpin doa dalam hati untuk kesempatan pada sore hari ini untuk pada tatap maya keempat modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira kelihatan Kak? Kelihatan. Ya. Lanjut, sebelumnya tentunya kita mempunyai kesepakatan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian maksimal fitur chat, klik sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar, merupakan suatu benda dari Allah, nggak bisa kita ini. Oke kakak-kakak, selanjutnya izin saya screen lagi Kak. Agenda pada sore hari ini, yang pertama kita melakukan role play pembelajaran PJOK, kemudian mengasosiasikan aktivitas pembelajaran dengan full aktivitas. Selanjutnya mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Kemudian terakhir kita menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Baik, kakak-kakak, agenda pada sore hari ini pembukaan pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan kegiatan agenda. Kemudian yang kedua aktivitas pertama role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL, Student Center Training di Jamboree. Kemudian aktivitas yang kedua, kita menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dan berbagai jenjang usia. Selanjutnya, dalam waktu 10 menit kita mencocok tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas yang ketiga,
kita menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Kemudian yang terakhir nanti kita penutup, kita refleksi dan foto bersama. Oke, kakak-kakak izin selanjutnya bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakannya? Kira-kira di sini ada kakak-kakak yang berpendapat. Silakan resen, Kak. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kemudian apa yang menandakannya? Kira-kira silakan kakak-kakak kalau ada pendapatnya silakan raise hand atau saya persilakan kepada kakak Ertika. Halo Kak, atau Kak Sumardi, Ya Kak Ertika, monggo Kak Ertika. Kira bagaimana pendapatan Kak Ertika? Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kemudian apa yang menandakannya? Kira-kira pendapatan dari Kak Ertika, kira-kira bagaimana Kak? Silakan Kak berpendapat apa yang kita keluarkan pendapatan kita, nggak jadi masalah Kak. Ya, menurut saya, Iya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK? Menurut saya sih, mata pelajaran yang melibatkan teori dan kegiatan fisik. Jika dahulu sudah ditentukan semua dari instansi dan guru, maka sekarang siswa juga dilibatkan. Kemudian, apa yang menandainya, Kak? Kira-kira apa, Kak, pendapat dari Kak Eprika? Kita berbagi aja, Kak. Contohnya, peserta didik ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Dengan perubahan itu, siswa dapat mempraktikkan apa yang sudah kita ajarkan ke mereka gitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih kepada itu Kak Eprika atas pendapatannya. Kemudian pendapatan kakak-kakak yang lain, silakan Kak. Kira-kira ada pendapat yang lain, Kak? Ada kakak yang lain? Kak Sumardi? Halo, Kak. Ya. Monggo, Kak. Ya, kira-kira ini pendapatan Kakak Sumardi. Bagaimana praktik ya yang berpusat pada peserta didik itu. Menurut saya memang mungkin selama ini kadang-kadang saya mempraktekkan pembelajaran ini hanya berfokus pada gurunya saja. Kadang-kadang guru yang lebih aktif, sedangkan anak hanya menirukan saja. Nah, sekarang saya sudah mencoba mengajak ya peserta didik ini ikut aktif, ikut terlibat semua, bukan hanya menjadi tetapi terlibat, misalnya ya bersama-sama kita mempraktekkan pendidikan jasmani olahraga ini ya secara fisik, secara fisik, kemudian di dalam ruangan pun dalam pembelajaran juga diharapkan anak ini aktif, memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih Kak Sumardi atas pendapat Kak Sumardi. Kira-kira kakak-kakak yang lain gimana Kak? Silakan Kak. Kak Hadirin. Kak Muhammad Hadirin. Kira-kira bisa raise hand Kak? Halo?
Saya dengar. Ya, halo, ya monggo Kak, monggo. Ya, kedengeran. Ya, terima kasih. Ya, saya respon bentar untuk sedikit pendapat bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk pembelajaran selama yang saya laksanakan selama ini, memang pembelajaran itu PJOK itu berpusat gurunya saja yang aktif, sama seperti Pak Sumardi. Kadang anak itu jarang aktif ke dalam kegiatan pembelajaran. Banyak yang nganggur, ada yang bermain sendiri, dan juga ada yang asik dengan dunianya. Menandakan bahwa apa yang kita pelajari itu belum tuntas atau belum menandakan bahwa yang kita ajarkan itu belum berpusat pada peserta didik. Mungkin hanya itu, mungkin ada yang lain, boleh masukannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Muhammad Hodirin atas pendapatnya. Kira-kira kakak-kakak yang lain bisa berbagi pendapatnya Kak? Kak Pram? Ya Kak. Ya, silakan Kak Pram, monggo kira-kira ada bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Saya kira pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bisa memberi peluang kepada anak untuk mengatur dan mengontrol pengalaman belajar oleh mereka sendiri, Kak. Contohnya, bagaimana misalkan mereka ingin olahraga di lapangan. Tuh, mereka yang mengatur tempatnya. Olahraga di lapangan, Kak. Kapan belajarnya tentang suatu hal yang mereka anggap penting dalam PJOK. Ya, itu saja, Kak. Oke, makasih Kak Pram yang sudah berbagi pendapatnya. Oke, kakak-kakak, terima kasih banyak atas pendapatnya. Saya simpulkan dalam materi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek penting dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang disingkat juga dengan PJOK, yang memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka. Peran aktif di sini tidak saja dimaksudkan pada air peserta didik bergerak, lebih dari itu, peserta didik dapat terlibat dalam pembelajaran mulai dari perencana, pelaksanaan, bahkan evaluasinya. Melalui upaya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik secara kognitif, efektif maupun psikomotoriknya. Kemudian hal tersebut ya kalau kita pandang penting karena selama ini baik iklim maupun tuntutan kurikulum modern telah menyepakati secara lugas bahkan peserta didik harus merasa terlibat dalam pembelajaran, di mana salah satu syaratnya adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab atas proses dari hasil belajarnya, sedangkan guru bertugas sebagai fasilitatornya. Jadi sebagai guru PJOK barangkali kakak-kakak sadar bahwa selama ini pelajaran PJOK lebih banyak diajarkan dengan format dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Jadi terima kasih juga atas pendapatan kakak-kakak yang nggak jauh beda, sesuai dengan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, kemudian apa yang menandainya. Yang menandainya artinya seluruh aksi pembelajaran umumnya menempatkan peserta didik sebagai objek, sedangkan semua keputusan akademik dalam pelajaran PJOK selalu ditetapkan oleh guru PJOK. Barangkali itu ini pula yang selama ini diklaim oleh para ahli pendidikan bahwa pelajaran dalam proses pembelajaran atau termasuk pelajaran PJOK belum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merasa terlibat atau bahkan turut bertanggung jawab dalam menciptakan suasana belajar yang membuat peserta didik merasa
diberdayakan. Pada titik ini, kita barangkali harus berani mengakui bahwa pelajaran PJOK malah masih layak disebut sebagai pelajaran yang otoriter, di mana kakak-kakak masih mengajar dengan gaya komando. Semua keputusan tentang apa yang harus dipelajari sudah ditetapkan oleh guru. Peserta didik harus berbaris, berapa bersaf, dan bagaimana baris tersebut dilakukan. Semuanya juga ditetapkan oleh guru. Itu gambaran umum yang masih terjadi di lapangan. Nah, kemudian kakak-kakak melalui modul ini, kakak-kakak akan diajak untuk berefleksi dan melihat kembali cara kakak-kakak mengajar PJOK. Sudahkah kita secara sadar mengakui bahwa cara kita mengajar PJOK dari sesi gaya dan pendekatan mengajar masih menerapkan gaya yang tradisi lama, yaitu mengajar PJOK seolah anak adalah serentak bersama dan suara guru juga seolah harus keras dan tegas atau lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru. Setiap kesalahan harus direbus dengan koreksi guru yang berada mengancam setiap kesalahan terhadap aturan ditembus dengan melakukan hukuman push up, sit up, atau lebih jauh wajib lari keliling lapangan di tengah terik matahari dengan guyuran, cemoohan, atau ejekan teman sekelasnya. Oke, kakak-kakak, selanjutnya izin saya screen. Kira-kira sudah kelihatan kakak? Sudah. Nah, selanjutnya sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, boleh kita kakak-kakak lihat atau kakak-kakak simak pada gambar yang pertama. Apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Jadi silakan kakak-kakak resen kembali, kira-kira pendapat kakak itu bagaimana dengan tentang gambar yang pertama, yang kedua. Monggo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Ya, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan, coba mari kita bayangkan berapa hal-hal yang terjadi pada gambar yang pertama dan yang kedua. Coba kita bayangkan Kak, silakan Kak open mic. Kira-kira di antara dua gambar itu lebih banyak yang mana yang kita lakukan Kak? Kira-kira kita bayangkan. Silakan open mic Kak. Komando, terus itu apa, menggunakan isyarat. Kak Iwan, silakan Kak Iwan berpendapat. Kak Iwan. Apa bergabung Kak? Dari gambar yang pertama, kira-kira lebih banyak apa yang kita pergunakan Kak? Banyak suara Kak. Ya, banyak suara. Jadi Kakak Iwan selalu banyak mempergunakan komando gitu, pakai suara Kak Iwan ya. Iya Kak. Daripada perwit, kemungkinan Kak Iwan karena lupa saat di lapangan untuk membawa perwitnya gitu Kak Iwan ya. Ya benar. Sama. Ya benar. Kira-kira pendapat kakak-kakak yang lain? Kak Mastika, silakan Kak Mastika. Iya Kak Wawan, sama aja masih pakai komando fluidnya, nggak dibawa. Halo Kak Mastika.
Sama Pak, fluidnya nggak dipakai. Jarang ya, jarang Iya. menggunakan peluit. Cuman ya keduanya itu otomatis sangat perlu kita lakukan, Kak Mestika. Berarti untuk sekarang Kak Mestika itu sama seperti Kak Iwan banyak mempergunakan mode komando gitu. Komando. Ya, terima kasih Kak Mestika sama Kak Iwan. Sama-sama. Kira-kira dipersilakan lagi kakak-kakak yang lain berpendapat, Kak. Silakan. Open mic, Kak. Halo, Kak. Iya, Kak. Ya, kira-kira masih ada nggak yang berpendapat tentang gambar tersebut? Kalau untuk gambar yang pertama ya Kak, untuk saya sendiri, tidak Kak, saya imbangi perintah dengan bergerak atau mencontohkan. Karena juga fluid juga sih Pak, cuman itu imbang. Jadi nggak terlalu banyak yang fluid juga, nggak banyak yang gerak juga. Oke, sudah Kak Claudia? Sudah Kak. Oke, makasih Kak Claudia yang sudah berbagi pendapat. Kira-kira masih ada kakak-kakak yang lain, Kak? Kak Yesi. Halo Kak Yesi. Iya Kak, sama. Ya, sama Kak Yesi banyak memakai dengan itu komando ya Kak ya. Ya. Oke, kakak-kakak, terima kasih juga kepada Kak Yesi yang sudah berbagi pendapat. Ya, kira-kira saya lanjutin kesimpulannya daripada gambar kedua itu. Melalui modul ini mungkin kakak-kakak akan diajak untuk berefleksi dan melihat kembali cara kakak-kakak mengajar PJOK. Sudahkah kita secara sadar mengetahui bahwa cara kita mengajar PJOK dan sisi gaya dan pendekatan mengajar masih menerapkan gaya dan tradisi lama, yaitu mengajar PJOK seolah anak adalah anggota militer, di mana peserta didik harus berbaris rapi, semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru. Gerakannya harus seragam serentak bersama dan suara guru juga seolah-olah harus keras dan tegas atau lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara. Nah, jadi sesuai dengan pendapatan kakak tadi, kita di sini masih banyak memakai gerakan lama yaitu gerakan komando. Nah, jadi pertanyaan kritisnya adalah apakah kakak-kakak selama ini telah mampu dan berhasil memfasilitasikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban mengajar sebagai guru? Silakan kakak-kakak berpendapatan lagi. Kira-kira gimana, Kak? Apakah sudah berpusat pada peserta didik dan hanya sebatas menggunakan kewajiban mengajar sebagai guru saja? Kira-kira bagaimana, Kak? Halo, Kak. Boleh resign, Kak? Kak
Halo. Ya Kak Rusna ini. Halo. Kira-kira ada pendapat nggak? Jangan share screen Kak ya. Halo, menurut saya ya Kak ya. Menurut saya, halo. Ya, halo. Kalau saya pribadi ya walaupun tidak 100% minimal 80% Pak. Dalam kondisi karena memang badan sudah tua ya. Iya, Itu tapi menurut tetap saya tetap semangat aja kita juga memberi contoh, mempraktekkan seperti itu Kak. Itu aja. Ya, karena merupakan suatu kewajiban kita Kak Suhartini ya. Ya. Bentuknya tetap kita laksanakan. Iya. Oke. Oke, makasih Kak Suhartini. Mohon kepada Kak Rusna ini jangan share screen kayak ya. Op. Ya, nah. Halo, Kak Rusna ini mohon jangan share screen-nya, dimatikan saja. Ya. Kalau belajar apa ini? Pencet. Open mic aja Kak Rusna ini. Nggak usah di share screen aja Kak, soalnya Kak aja Rusna ini. Oke Kak, kita lanjut. Oke Kak. Halo. Halo kakak-kakak. Lanjut ya. Ya, lanjut. Izin Kak, share screen selanjutnya. Sudah nampak Kak? Iya Kak. Ya, kita aktivitas yang pertama, mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, kemudian selanjutnya reply. Sudah nampak Kak? Sudah Kak? Ya, sudah nampak. Ya. Nah, jadi role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya, peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian kita lakukan asesmen, melakukan self dan pair assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian asesmen yang kedua, kita melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya, latihan gerak koordinasi. Oke Kak, next selanjutnya Kak. Ya, nah kemudian tabel set dan pair assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Nah, jadi nama-nama di sini sudah saya iniin sesuai dengan absennya sudah saya kelompokkan. Nanti kakak-kakak melakukan gerakan untuk menghitung denyut nadi awal. Kemudian nanti role play, kemudian denyut nadi akhirnya. Dan terakhir kita akan melakukan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan kita. Jadi kakak-kakak, pasangan nanti, contoh pasangan Iwan dan Kak Rusna ini, dia melakukan hitungan denyut nadi awal, kemudian berapa, kemudian dikalikan 6 selama 10 menit, kemudian nanti bergantian. Kak Iwan
melihat gerakan yang dilakukan Kak Rusna ini, kemudian menghitung denyut nadinya berapa, setelah itu baru saling mengumpan balik. Artinya setelah Kak Iwan sudah melakukan gerakannya, nanti Kak Rusna ini memberi tanggapan atas yang sudah dilakukan Kak Iwan. Kemudian sebaliknya Kak Iwan memberi umpan balik atas yang sudah dilakukan Kak Rusna ini. Nanti saya bagiin kelompok kayak, saya bagiin videonya, kira-kira pilihan apa yang harus kakak-kakak lakukan. Nah, kemudian langkah-langkah aktivitas, nanti saya akan membagikan peserta secara berpasangan berdasar nomor urut 1 dan 2, 3 berpasangan dengan 4, dan seterusnya. Kemudian nanti saya menampilkan pilihan gerakan. Di situ kakak-kakak nanti memilih gerak apa yang akan kakak-kakak pilih. Nah, kemudian selanjutnya kakak memilih nomor gerakan yang paling kakak sukai sesuai dengan kemampuan kakak. Jadi sebelum mempraktekkan gerakan, hitungan denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik atau denyut nadi per detik adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Nanti kakak-kakak saya mulai dari hitungan, kalau kata saya mulai, baru kakak mulai, nanti kakak-kakak hitungin denyut nadinya, nanti kalau saya stop, sampai stop itu berapa denyut nadinya. Kira-kira sudah memahami, Kak? Halo, Kak? Sudah, Sementara masih ya. Nah, lakukan nanti gerak pilihan sesuai yang dipilih kakak secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktekkan yang lain, mengamati dan memastikan gerakan pasangan benar-benar sudah sesuai dengan video itu apa tidak. Nah, kemudian kakak-kakak sudah ya, kemudian kakak-kakak mempraktekkan, kemudian menghitung denyut nadi dan akhir, dan menuliskan di specs rate yang nanti saya bagikan. Nanti saya tanya berapa, misalkan contoh Kak Iwan berapa denyut nadinya, nanti saya sudah mengisikan di kolom. Kemudian kakak-kakak melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Kira-kira sudah memahami kakak? Halo Kak? Ya, nanti saya bagikan videonya, terus itu kakak-kakak pilih videonya itu sesuai dengan yang kakak suka, kemudian kakak lakukan. Misalkan Kak Iwan melakukan gerakan itu, Kak Rusna ini menyimak, dan sebaliknya nanti Kak Iwan menyimak gerakan yang dilakukan Kak Rusna ini. Kak, sebelumnya nanti saya akan mulaikan untuk menghitung denyut nadi awal. Silakan kakak lihat dulu videonya Kak. Udah tampak belum Kak? Nah, bisa tampak kan? denyut nadi nggak kerasa nih. Apa itu prank yang nggak kerasa denyut nadi kamu? Entah di mana denyut nadinya itu.
Kenapa Pak? Oh, baik. Baik kakak-kakak, silakan lihat videonya. Kira-kira video yang kakak sukain kira-kira nomor berapa? Seperti Kak Iwan. Kak Iwan pilih video nomor berapa Kak Iwan? Video nomor 2 Kak. Nomor 2 Kak Iwan. Kak Iwan nomor 2. Sesuai udah dikasih Kak Centang. Sudah kelihatan Kak? Belum. Halo, ya. Belum Ya. Kak. Kak Iwan pilih nomor. Halo Iwan. Bu. Wan, ikan kes nomor peron nomor 2. Iya Bu. Nah, oting aku nomor lemau ya, sejalan di tempat. Loncat di tempat Bu. Si jalan di tempat ini nomor tego. Oh, nomor 3. Ya. Ya, si jalan di tempat nomor 3. Nomor lemonnya lompat di tempat. Ya. Ya cuman geganya sama gue. Coba sekali lagi dong Kak Wawan gambar pilihannya tadi. Gambarnya tadi Kak. Halo Kak. Pilih Gambar, kenapa Kak. ya? Gambar kayak Ya. Ini sama Pak Kodirin kan? Kita pilih aja ya. Oke. Wawan gambarnya diperlihatkan lagi bisa. Nomor 1 itu kayaknya gerakan berjoget. Coba gambarnya diperlihatkan lagi Kak Wawan. Gambarnya. Hai Iwan. Pak Iwan udah siap tuh. Mana Pak Ardi ya? Kak Peran juga udah siap juga itu. Ini bener nak. Ini tandingan tadi mana? Enggak terasa nih Bu. Ya, belum dihitung dulu kan belum mulai. Ya kita belum mulai, nggak boleh dihitung dulu. Gerakan baru Ya dihitung. enggak, sebelum mulai itu kan biasanya ngitung dulu Kak Iwan. Ya, tapi kan belum kita mulai Bu. Ya, Nah, kan kalau belum mulai sudah digerakin ngitung lagi. Dapat Ya. berapa sebelum ngitung berapa menit? 5 menit. 10 menit. 10 menit lakukan gerakan. 10 Menit aja 10 detik. Hah? 10 detik. 10 menit. 10 menit ke 10 detik. 10 detik. Sebelumnya. 10 menit itu Bu. Sebelumnya 10 detik apa 10 menit? 10 menit kayaknya. 10 menit. 10 detik kakak-kakak. 10 detik Menit kakak-kakak. kelamaan Bu. 10 detik kakak-kakak. Nanti dikalikan 6 Kak. Halo Kak. Ya. 10 detik. Itu antar menit ya. Jumlahnya berapa dikalikan 6. Kak, gambar sepi lagi dong. Yang mana? Iwan belum mulai Pak Iwan. Sudah nampak nggak Kak Iwan pasangan dengan Kak Rusnaini? Apa Pak? Kak Suhartini berpasangan dengan Kak Sumardi. Kemudian Kak Claudia berpasangan dengan Kak Peran. Kak Eprita berpasangan dengan Kak Tini. Kemudian Kak Eprita berpasangan dengan Kak Mastika berpasangan dengan Kak Yuriansa.
Kak Yesi berpasangan dengan Kakak Muhammad Hodirin, Kak Romando berpasangan dengan Kakak Ati, Kak Dimas, saya di Mandiri. Yang mana Kak? Ya, Nomor 3 ya Kak Tini. Nah, Ya. silakan Kak. Udah, ya. Silakan open cam Kak. Silakan open cam Kak. Halo kakak-kakak, silakan open cam Kak. Ya. Berdiri semua, ambil posisi. Ya, berdiri semua, ambil posisi. Silakan on cam Kak. Halo kakak-kakak. Silakan pilih satu gerakan Kak. Nomor 2, mati. Halo kakak-kakak. Halo juga ya. Hitung dulu denyut nadinya sebelum melakukan aktivitas. 10 detik. Denyut nadi awal, Hitung setelah nadi. melakukan aktivitas, kita hitung berapa denyut nadi akhirnya. Siap Kak? Ya, Kak. Oke, siap ya. Hitung ya. Hitung ya. Saya mulai Kak ya. Hitung ya. 1. Ini bergerak semua. Kawan, barengan apa ini? Belum Kak, bentar Kak. Oke. Diulang lagi Kak ya. Tadi ini belum dihitung kan Kak? 10 detik yang pertama belum dihitung ya Kak? Apa emang langsung gerak Kak? Open mic aja Kak. Bisa dimulai Kak. Ya bisa Kak, 10 detik tadi yang pertama belum dihitung, apa mau langsung mulai gerakan Kak? Sebelum melakukan aktivitas, dihitung dulu denyut nadi awalnya berapa. Nah, iya itu belum Kak, ya Kak. Dikalikan 6. Bentar Kak. Ya, udah bisa dimulai Kak. Tadi ya, ini berarti hitung denyut nadi ya Kak? Ya, denyut nadi awal. Nah, sebelum melakukan Berarti siap itu denyut nadi. Mana Hodirin ini. denyut nadi akhir. Paham Kak? Oke. 1, 2, 3, mulai. Selesai diingetin Kak, jumlahnya berapa denyut nadinya. Itu ya. instruksi ya. Bisa Kak ya. Jalan di tempat. Itu coba ini tadi sesi ini buat Kalau sudah dihitung Kak, diingetin jumlahnya berapa. Nanti dikalikan 6. Selesai kita mau melakukan gerakan. Silakan videonya. Sudah disimak videonya Kak. Udah Kak. Video 1, video udah tadi kameranya Kak. 3, video 4 dan video 5 sudah disimak Kakak. Sudah. Saya itu jalan jelas. Diingat ya Kak ya, diingetin gerakannya itu, diingetin. Nanti kakak-kakak lakukan sampai 10 detik. Kakak itu berapa denyut nadi akhirnya, kemudian nanti dikalikan 6 lagi. Oke Kak, siap Kak? Open kamera semua Kak, silakan open kamera semua Kak. Jadi teman-temannya saling menyimak. Ya, berdiri semua, siap. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sudah Kak, sudah cukup Kak. Hitung. Silakan nih Kak, berapa denyut nadinya? Air kali berapa Kak? Setelah aktivitas kakak hitungkan denyut nadinya, berapa jumlahnya, kemudian dikalikan 6. Di akhir. Sama berapa detik Kak? Kali 1 detik lagi ya. Amerika. Kali 1 detik lagi ya. Halo. Denyut nadi akhir Kak Wawan, itu kali 1 detik lagi apa? 60 denyut nadi. Kasih Dikalikan 6. Lalu kakak-kakak jumlah denyut nadi akhirnya setelah kakak-kakak melakukan aktivitas gerakan dikalikan 6. Paham Kak? Paham Kak. Awal tadi denyut nadinya berapa sebelum kita melakukan aktivitas, kemudian dikalikan 6. Dan denyut nadi akhir setelah kakak melakukan aktivitas gerakan yang kakak sukai, berapa jumlahnya, kemudian dikalikan 6. Oke Kak ya, boleh dicatat Kak. Kali Kak. Hah? 13. Apa Punya saya 14? sudah Kak, awal dan akhir sudah. Kali 6 ya. Oke, saya mulain ya Kak Iwan. Nanti Kak Iwan saya, tadi ya nanti saya screen dulu Kak ya. Sudah nampak Kak? Balik nih ke mana? Halo Kakak. ya Sudah Kak. nampak? Sudah nampak Kak? Kak Iwan pilih gerakan nomor berapa tadi Kak Iwan? Nomor 2 Kak. Terus itu denyut nadi awalnya berapa Kak Iwan? 13 kali 6 jadi 78. Oke. Kemudian setelah melakukan gerakan ya, akhir 210. 200 10 210. 6 dan kedua 1 kali 6. Kak Rusna ini, Kak Rusna ini, ya Kak Rusna ini gerakan yang dipilih nomor berapa Kak? Nomor 3. Oh nomor 3, nomor 3. Kemudian denyut nadi awalnya berapa Kak? 72. 72. Kemudian denyut nadi akhir 90. 90. Oke, makasih Kak. Kemudian selanjutnya Kak Suhartini. Kak Suhartini. Kak Suhartini gerakan nomor berapa yang dipilih tadi Kak? Gerakannya nomor 2 Kak. Nomor 2. Terus itu denyut nadi awalnya berapa Kak? 90. 90. 20 Kak. 20. Ya. Ya, 20. pertama 90, kedua 120 Kak. 20 yang kedua Kak. Oh, yang terakhir 120. Yang denyut nadi awalnya 20. Ya, yang di sesi pertama 90 Kak. Oh, 90 ya Kak Suhartini. Ya, hasilnya kan Kak, ya 90. Oke, makasih. Selanjutnya Kak Sumardi gerakan nomor berapa Kak yang dipilih tadi Kak? Nomor 2 Kak. Oke, nomor 2. Terus itu denyut nadi awal. Gerak awal 78. 78 gerak denyut nadi akhir 102. 102. Oke, 102. Ya, selanjutnya Kak Claudia. Gerakan nomor berapa Kak Claudia yang dipilih tadi? Nomor 2 Kak. Nomor 2. Nomor 2 ya Kak. Denyut nadi awal 96 Kak, yang kedua 120. Oh, 96, yang kedua 120. Oke, selanjutnya Kak Pran. Iya Kak, saya pilih nomor 4 Kak tadi.
Ya, nomor 4. Kemudian denyutnya di awal, akhirnya berapa, Kak? Yang pertama itu 90, 15 kali 6, 90. Ya, yang kedua? Yang kedua itu 20 kali 6, 120. Kemudian KKR Prika. KKR Prika. Ya Kak, tadi saya pilih gerakan nomor 3. Nomor 3. Awal. Nadi awalnya 72. 72. Nadi akhirnya 120. 120. Bentar Kak ya. 90 bisa ya 15. Gimana cara ngitung? Kak, selanjutnya Kak ini. Ya, denyut awalnya 60. Gerakan nomor berapa Kak yang dipilih Kak? Nomor 3, Afrika. Iya, nomor 3 sama kayak Afrika. Ya. Ya. Terus denyut nadi awalnya Kak berapa Kak? 60. 60, akhirnya 90. 90. Terus selanjutnya Kak Mastika. Iya Kak. Nomor berapa tadi Kak? 2, gerakan kedua. Ya, gerakan yang kedua. Denyutnya Yang pertama denyut awalnya 72. 72. Terus yang terakhir 126. Oke, makasih. Selanjutnya Kak Yuriansa. Kak Yuriansa. Halo Kak Yuriansa. Halo Kak Yuriansa hadir. Yang lain dulu. Lain dulu Kak. 120. Ya Kak Yuriansa. Kak Yuriansa. Halo Kak. Mana Yuri? Kak Yesi. Ya, saya pilih nomor 2. Nomor 2. Ya, terus. Yang pertama 66, yang kedua 90. Terus Kak Hodirin. Ya, gerakan nomor 3. Ya, gerakannya nomor 3. Denyut di awal 96. 96. 96 denyut akhir 106. 106. 106. Ya, lanjut Kak Ramando. Yang pertama gerakan nomor 2 Kak. Ya, nomor 2 Kak Ramando. Terus, yang pertama 72. 72. Yang terakhir 120. Yang terakhir 120. Kemudian selanjutnya Kak Ati Setiono. Ikut aja, baru gabung, baru pulang kerja, baru pulang. Jadi Kak Ati tidak melakukan gerakan video yang dibagi tadi Kak ya? Iya, baru gabung. Mohon maaf. Ya, oke Kak, oke. Kemudian selanjutnya Kak Dimas. Ya maaf Kak, ini sebelumnya tadi itu saya kurang instruksinya untuk dimulai, kawan-kawan ini kurang pas bareng gitu loh Kak. Jadi di saat fasilitator menginstruksikan, harusnya tadi kawan-kawan ini dimatikan biar kita fokus. Jadi ini saya tadi ngitung 3 kali awal aja beda-beda Kak. Gak apa-apa Kak. Arab belum aja. Emang tadi sudah disuruh
Ambil yang setelah melakukan gerakan nomor 3, saya hitung 2 kali juga beda-beda gitu loh. Karena tadi yang itu ayo kita mulai start. Nah, gitu kan enak, kita bareng-bareng, kita hitung semua, yuk bareng-bareng mulai. Nah, kita bareng-bareng gitu bisa. Tadi karena banyak yang mic-nya bunyi semua, jadi instruksi buat mulai stop and go itu nggak kedengar gitu loh Pak. Oke, makasih kakak-kakak semuanya sudah melakukan gerakan sesuai dengan apa itu gerakan yang kakak-kakak pilih. Mungkin kakak-kakak sudah tahu berapa sebelum kita melakukan gerakannya itu, denyut nadinya sudah kakak-kakak ketahui. Kemudian setelah melakukan gerakannya, kakak-kakak sudah tahu berapa jumlah denyut nadi air setelah melakukan gerakannya tersebut. Oke, kakak-kakak, sekarang kakak-kakak akan melakukan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya kakak-kakak. Nah, jadi saya mohon Kak Ervika memberi umpan balik kepada Kak Tini yang sudah melakukan gerakannya tadi. Kira-kira gimana pendapat Kak Rika setelah melihat Kak Rini melakukan gerakan sesuai dengan video yang sudah dipilih tadi, sama-sama memilih gerakan yang nomor 3. Silakan Kak Rika. Ya, menurut saya gerakan Kak Tini tadi sangat tepat ya dengan gambar yang dia pilih dan sangat seru. Oke. Saya melihat denyut nadinya tadi Kak Rini juga awalnya 60, kemudian akhirnya 90. Berarti Kak Rini sesuai dengan faktor umurnya. Ya, bisa jadi. Dia agak nggak ngebut-ngebut amat lah. Ya, nah di situ juga hasil nantinya sudah kelihatan, Kak. Dan dari awal kemudian akhirnya, karena menghitung denyut nadi maksimalnya 220 dikurangi usia umur kita, Kak. Iya Pak, betul. Betul. Nah sekarang istilah Kak Tini memberi umpan balik kepada Kak Erika yang setelah melakukan gerakan video tadi yang sudah Kak Erika pilih tadi. Ya, Kak Aprika tadi sebenarnya sama juga, geraknya bagus juga gerakannya, dan ini sesuai dengan umurnya lah, dia masih muda gitu, jadi hitungannya itu pas benar. Iya, ya. Memang sudah kelihatan Kak, hasilnya itu emang sudah kelihatan karena faktor usianya mempengaruhi denyut nadi kita, Kak. Sebenarnya 220 dikurangi umur kita. Nah, jadi di situ hasilnya sudah kelihatan ada perbedaannya. Sesuai juga Kak Eprika, sesuai juga dengan umurnya, sudah kelihatan hasilnya. Kemudian kepada Kak Iwan sama Kak Rusnaini. Silakan Kak Iwan memberi umpan balik kepada Kak Rusnaini yang telah melakukan gerakan video yang dipilihnya tadi. Mana Kak? Iwan. Coba tunjukin tabel hitung nadinya Kak. Oke. Oke Kak ya. Iwan. Ya, oke. Bentar Kak ya. Ya Kak. Gerakannya kalau cepat maka dia Iwan sama Kak Rusna ini. Bentar Kak. Dia samping. Ini.
Bentar Kak. Bentar Kak ya. Ya Kak, nggak apa-apa. Lagi loading bentar Kak. Ya, sudah kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Ya oke Kak Iwan, silakan memberi umpan balik kepada Kak Rusna ini yang sudah melakukan gerakan sesuai dengan video yang sudah dipilih Kak Rusna ini. Ya, saya lihat di sini gerakan yang dipilih Ibu oleh Kak Rusna ini gerakan nomor 3, yaitu jalan di tempat. Jalan di tempat. Tapi ini dari awal denyut nadi awalnya cuma 72. Sedangkan setelah melaksanakan aktivitas dia 90 denyut nadi, cuma naik 20, berarti karena faktor usia Kak. Jadi Kakak Rusna ini melakukan gerakannya dengan santai Kak, kalau menurut saya. Sebab sesuai dengan usianya, faktor usia. Iya. Para denyut nadi awal dan denyut nadi akhirnya aja perbedaannya cuma 18 denyut nadi aja. Jadi faktor usia, beliau melakukan gerakan di jalan di tempat aja dengan mungkin terlalu lambat. Itu saja. Oke, makasih Kak Iwan yang sudah memberi umpan balik kepada Kak Rusna ini. Nah, kemudian kepada Kak Rusna ini silakan memberi umpan balik kepada gerakan yang sudah dilakukan Kak Iwan. Ya, terima kasih. Menurut saya Kak Iwan ini bagus sekali untuk Kakak Iwan ini, gerakannya terlalu porsil dan cepat. Jadi juga sesuai umurnya juga, masih muda, jadi lebih semangat ya untuk bergeraknya. Itu saja Kak. Masih muda Pak Iwan. Iya, sebenarnya apa itu pendapatan dari umpan balik dari Kak Rusna ini sesuai dengan apa itu faktor umurnya, tetapi melihat dari hasil dari Kak Iwan itu sudah berlebihan. Iya, terlalu semangat dia. Iya, sesuai dengan Kak Rusna ini. Terlalu semangat dia untuk bergeraknya. Iya, bersemangat melewati sampai 200 sekian. 200 sekian, iya. Enggak lewat jalan Pak. Jadi suhu tubuhnya naik panas. Oke, kakak-kakak, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya ya Kak. Kak teman begoan. Udah enak kan minum jamu ya Kak. Udah minum jamu kebanyakan. Lanjut Kakak. Ya, bentar Kak ya. Sudah kelihatan Kak? Belum Kak. Belum, bentar Kak ya. Ya. Sudah Kak? Ya. Kakak. Sudah. Ya. Sudah. Oke Kak, sudah jelas Kak? Sudah jelas Kak. Sudah Kak. Sudah. Kita lanjut. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kira-kira ada yang berpendapat kah? Halo Kak.
Halo. Ya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Jawab Kak. Ya, monggo Kak. Ya, Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kalau latihan tadi itu secara emang instruksinya pas ya mungkin sudah mendekati benar Kak. Berhubung saya pribadi tadi itu karena banyak yang ini jadi konsennya untuk ngambil itu beda-beda Kak, yaitu jadi mendekati benar lah. Terima kasih. Cukup Kak. Cukup Kak. Cukup, oke Kak. Makasih, terima kasih banyak. Lanjut Kak. Selanjutnya, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian efek tersebut mengindikasikan apa ya? Kira-kira kayak mana Kak? Di kolom chat nggak apa-apa Kak? Atau langsung resen boleh. Kira-kira adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah kita lakukan tadi? Kalau Oke ya, silakan Kak Iwan. ya kalau saya efeknya ada. Ya. Okay. Kalau di diri saya setelah melakukan gerakan tadi, efeknya di tubuh saya terasa ada. Napasnya terlalu seperti lari nggak pernah ada di posisi Kak Iwan, pernah tahu di posisi Kak Iwan. Ya benar, sesuai juga dengan hasil denyut nadi saya tadi. Ya, sesuai juga dengan hasil denyut nadi akhir Kak Iwan itu 220, jadi boleh dikatakan overload. Jadi sangat suhunya naik Kak. Iya benar Kak. Suhunya naik. Oke benar sekali yang dirasakan Kak Iwan, efeknya di situ. Kemudian efek tersebut mengindikasikan apa Kak Iwan kira-kira? Ya kalau menghangatkan tubuh, mengeluarkan keringat. Efek itu saya menghangatkan tubuh bagi saya dan mengeluarkan keringat yang banyak, yang terlalu berlebihan. Iya benar sekali, makasih Kak Iwan. Tentunya saat kita melakukan pasti setelah melakukan aktivitas apapun, apalagi kita melakukan gerakan sesuai dengan video yang Kak Iwan pilih, tentunya setelah melakukan itu otomatis efek yang Kak Iwan itu rasakan terutama keluar keringat karena sudah melakukan gerakan sesuai dengan video tadi yang Kak Iwan pilih tadi. Oke Kak, lanjut. Nah, jadi menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Kira-kira apa yang mempengaruhinya Kak? Silakan Kak. Denyutnya terlalu cepat di jantung. Bener. Terus? Ya kalau saya itu yang saya melakukan tadi. Lebih membuat hati berdebar-debar. Iya. Jantungnya menjadi berdebar-debar. Ya, Kak Iwan sudah berpendapat. Kemudian Kak Rusna ini sudah berpendapat denyutnya sangat berdebar-debar setelah melakukan aktivitas sesuai dengan video tadi. Kira-kira pendapat kakak-kakak yang lain apa Kak? Halo. Ya, monggo Kak. Yo. Cukup Kak? Cukup Kak, cukup. Kak Suartini mau ngasih pendapat. Gangguan.
Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Nanti saya bagikan link kampanye. Kak ya. Silakan diisi Kak ya. Halo Kak. Halo, ya Kak, lanjut. Ya, sudah ada namanya, tinggal kakak-kakak ngisi aja di link yang sudah saya bagikan. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kegiatan tadi Kak, role play tadi, apakah menurut kakak-kakak aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian kenapa? Silakan kakak tulis di link sampah ya Kak. Halo Kak, Ya. bagikan Kak. Sudah dibuka linknya Kak. Ya. Ya silakan kakak tulis di kampanye. Masih, apakah menurut kakak-kakak? Ya. Sudah kelihatan Kak? Halo Kak, sudah kelihatan Kak? Sudah. Ya. Nanti sudah ada nama masing-masing, saya bagikan di situ link kampanye. Pertama kakak Iwan ya, Kak Iwan, sesuai dengan urut absennya. Sudah Kak, sudah saya bagikan. Silakan diisi di kampanye masing-masing Kak ya. Ya. Ya sudah tampak Kak. Menggambarkan. Dia masih nulis kan. Ini kan ngetik. Kak, halo Kak. Halo Kak. Halo Kak Tini. Kak, ini saya nanya ini langsung jawaban kita tuh langsung masuk ke akun Google-nya ya? Ya Kak, link kampa tadi Kak Iwan. Oh iya. Tulis di atasnya di situ Kak Ya, ya? pilih sesuai yang sudah ada namanya Kak Iwan. Oh iya ya Kak. Oke, makasih. Ya, tulis lagi. Ya. Cicit. Xong như bạn cảm thấy bột tột cảm nghe tết được kami jauh. Saya jangan enggak nyokot aku kampanye paisu tek aja kan sih. Oh apa apakah menurut Bapak Ibu aja kakak-kakak Pasti pemirsa pasti. Bu, suaranya.
Kak ini nggak bisa nulis langsung ini Kak. Halo Kak. Sama aja kayak mana ya Pak? Iya ini namanya Kak Wawannya. Pak Wawan. Iya ini nggak bisa. Nggak bisa nulis lagi, muter-muter di akun Google-nya itu kayaknya. Jadi PR-in aja. Bukan Google. Saya bagikan Kak. PR ya. Kakak ngetikin aja. Iya nggak bisa Kak, masih nggak bisa. Lagi muter-muter ini. Oh, oke. Nanti Kak ya. Iya Kak, tolong. Solusinya ya, bentar Kak ya. Iwan, yang lain sudah pada masuk Kak Iwan. Tidak bisa Kak Iwan. Halo Kak Iwan. Coba nih Kak, lagi dicoba. Coba lagi ini. Rin, sama Rin. Kayak Iwan sama gua. Bukan email itu. Udah belajar, email biasa. Email yang biasa. Nah. Itu Kak Iwan udah mulai Kak Iwan. Udah bisa. Ya Kak. Ya. Saya lagi masuk ke email. Lagi masuk ke email. Lain dari ini? Ini. Iya. Passwordnya ingat nggak? Nah. Jangan. Coba atau itu namanya yang mereka belajarin? LMS. Iwan apa? Iwan 92 benar juga. Enggak ya 92. Enggak benar. Terima kasih Kak Ertika sudah mengerti, masih berjalan. Kak Pran udah Kak Pran. Ya, Dea. Kak Dimas sudah. Ya. Oi. Belum. Udah belum. Ya harus masuk ke email biasa loh. Kak Wawan. Halo Kak. Halo Kak. Ya, halo Kak Pran. Ya Kak Pran. Punya saya itu nggak disimpan ya? Nggak usah disimpan, masuk ya? Nggak usah Kak Pran, otomatis Kak Pran. Oh, sampai situ aja ya, Kak. Pakai handphone. Ya, menurut saya ya cukup menggambarkan TJOK yang berpusat pada peserta didik karena terjadinya aktivitas menggerakkan. Oke, Kak Pran. Yang lain ditunggu. Nggak bisa. Punya dia bisa nah. Dia ngetik aja pangeran punya itu dia ini orang. Kok punya kita nggak bisa ya? Ini nama saya nah. Dia langsung ngetik di kolom itu. Udah Bu. Ya belum diketik. Mana? Udahlah jawab-jawab ketikin lah. Lihat Facebook aja. Apa Facebook lain? Passwordnya ingat nggak? Nggak tahu. Nah, Enggak segalong. Nah. Aku dicatat.
Iya cantik mak kebo mak mungkin kau aku kehejo. Perlu email ini terjemah. Nyekit aja lah nanya. Klik garis di atas itu, Bu Tini. Yang mana ya Pak Pram? Klik garis. Yang di atas ini apa? Tampilan layar itu kan ada tuh. Yang lingkaran terus ada plus kecil tuh, ditekan. Kalau di handphone sih, saya pakai handphone. Saya nggak tahu, saya pakai laptop, anak saya nggak ada. Kak Iwan, Kembali sudah belum Kak Iwan? Nggak ada temen ini. Kak Wawan. Rika, tolong saya Kak. Kok aku itu bisa aku deh. Kalau Kak nggak Iwan. diucapkan dalam hati saja, Bu Tini. Coba. Nanti udah muncul sendiri. Ya, dalam HP nanti tambah teks. Yang datang ya. Di dalam hati ngetiknya. Enggak kamu. Sudah sekam daing. Ada kamu. Pindah di HP dulu. Bantu Kak. Kak Erika bantu ya. Siap, Bu. Saya gitu. Linknya tadi ada di mana? Yang mana ya? Mati ini ehonya. Panjangnya emang itu. Halo kakak-kakak. Halo Kak, punya saya nggak bisa Kak. Ini punya Bu Hatimi juga nggak bisa. Gawat ini. Oke, saya persilakan Kak Pran yang sudah menjawab di link kampanye. Silakan Kak Pran baca menurut kakak-kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian kenapa, silakan Kak Pran dibaca yang sudah ditulis tadi Kak Pran. Halo Kak Pran. Halo Kak Pran. Halo Kak Pran. Kak Eprika. Iya Kak. Silakan Kak Eprika dibaca di link kampanye yang sudah Kak Eprika tuliskan tadi. Silakan Kak Eprika. Oke, menurut saya pembelajaran berpusat pada siswa dalam menerapkan konsep student content learning, peserta didik diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan menemukan sumber-sumber informasi, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukan. Sudah. Oke, terima kasih kepada Kak Aprika atas pendapatannya. Kira-kira pendapat Kak Rika, Aprika, kira-kira kegiatan tadi sudah berpusat pada peserta didik apa tidak? Apa belum? Ya. Insya Allah meskipun nggak semua, tapi sudah ada lah yang kita praktekkan sama peserta didik Kak. Sudah bagus Kak ya. Iya. Iya, terima kasih banyak atas pendapat Kak Eprika. Oke, selanjutnya kepada kakak yang lain yang sudah selesai, silakan dipaparkan Kak. Kak Pran, gimana Kak Pran?
Iya Kak. Ya silakan Kak Pran, dibaca Kak Pran. Menurut saya, iya Kak. Karena sudah cukup menggambarkan PJOK yang berpusat pada peserta didik karena terjadinya aktivitas pergerakan Kak. Oke, cukup Kak Pran. Iya, kayaknya cukup Kak. Terima kasih kepada Kak Pran yang sudah memaparkan pendapatnya. Kira-kira masih ada kakak-kakak yang lain yang sudah selesai? Halo kakak-kakak. Nenek, kami doa RPK terus. Open. Kalau dikasih soal, saya bisa. Cuman kalau yang ngedit Nggak bilang sama kawan gitu. Oke Kak, masih ada Kak yang berpendapat Kak? Oke Kak, cukup ya? Cukup Kak? Halo Kakak. Apa? Ya Kak. Cukup Ya, Kak. cukup, Kak. Saya lebih Nanti lagi kesimpulannya. Ya benar sekali. Nanti dah. Dari lagi dengar dulu fasilitator ngomong. Sudah menggambarkan ya. yang berpusat pada peserta didik. Benar sekali pendapatan dari Kak Bang tadi, Kak Eprika tadi. Dari aktivitas role play tadi, anak-anak bebas memilih gerakan apa yang mampu Dari aktivitas role play mereka tadi. lakukan, seperti yang sudah dilakukan kakak-kakak seperti tadi, memilih sesuai yang mampu kakak-kakak. Jadi nggak ada paksaan kepada peserta didik. Dulu mic-nya ya. Kakak Iwan ngomong Mungkin kakak-kakak sudah melakukan gerakan role play tadi, tidak melalui pemaksaan gitu Kak. Jadi menurut kita apakah dia sudah menggambar sesuai dengan pertanyaan tadi, kegiatan tadi apakah sudah menggambar yang berpusat pada peserta didik? Iya, makanya saya tegaskan lagi, ya memang benar sekali aktivitas tadi sudah menggambarkan kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena dari aktivitas role play tadi, anak-anak bebas untuk memilih gerakan apa yang mampu mereka lakukan. Seperti gerakan-gerakan yang kakak-kakak lakukan tadi. Apa iya, Kak? Iya Kak. Ya, oke Kak. Selanjutnya izin lagi saya screen. Sudah kelihatan Kak? Sudah nampak? Halo kakak-kakak. Sudah Kak. Ya, selanjutnya memahami karakteristik dan minat anak. Dari jasmani, sosial, emosional, kemudian mental, kemudian jenjang usia dari atas, PAUD, menengah, dan SD. Izin Kak, selanjutnya. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai? Sudah kelihatan Kak? Sudah sesuai? Agak zoom dikit Kak. Oh bentar Kak ya, bentar Kak. Nah, sudah nampak Kak? Sudah nampak Kak? Sudah. Jadi usia kira-kira berapa tahun Kak? 5. Kira-kira jasmaninya di usia berapa Kak? Untuk mencocokkan karakteristik. Oke Kak? Kedengaran Kak? Iya, kedengaran. Usia 35 Kak. Jasmani
3 sampai 4 tahun. Ya, 3 sampai 5 gitu Kak ya? Ya. Oke. Kemudian kalau sosial kira-kira usianya berapa Kak? Usia ini paling tidak ya 6 sampai 12 tahun lah. 9 tahun. 6 sampai 12 Sosial Kak ya. Kemudian Emosional. emosionalnya Kak, kira-kira usianya berapa Kak? Apa ini emosional? Emosional kira-kira di 12 tahun sampai 18 tahun. Oke, kemudian mentalnya Kak? Sama, 12 Sama tahun sampai aja. 18 tahun. Oke, kita survei membuktikan Kak ya. 3 sampai 5 tahun. Apakah benar kita mencocokkan dari karakteristik dari bidang jasmaninya ya usianya. Nah, kemudian jasmani ternyata di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian sosial kita cocokkan pada usia 5 tahun. Sosialnya Kak 5 sampai 6 tahun, kemudian emosional 6 sampai 12 tahun. Kemudian mental 6 sampai 12 tahun. Kira-kira sudah paham Kak? Paham. Oke, selanjutnya saya lanjut ke screen selanjutnya. Nah, kira-kira sudah nampak Kak? Nah, Sudah Kak. Mari kita diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Silakan nanti kakak-kakak tulis di kolom chat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat didik dalam pembelajaran. Silakan kakak-kakak bisa tulis di kolom chat. Sudah jelas Kak ya? Kang gimana sih? Di Zoom lagi, Kak. Kakak tulis di kolom chat sesuai dengan pertanyaan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik? Yang mana sih pertanyaannya? Kira-kira nampak nggak Kak? Coba tolong di zoom. Tolong di zoom Kak. Sudah Kak, sudah di zoom Kak. Sudah jelas Kak? Sudah jelas Pak. Jelas Kak. Ini belum Tini. Kamu ngomong jelas-jelas terus. Coba. Silakan Kakak tulis di kolom chat ya Kak. Kira-kira apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kira-kira pendapat kakak apa? Apakah penting kita mengetahui karakter peserta didik dari usianya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Silakan ditulis di kolom chat Kak. Kak, ya Kak. Ya.
Halo Kak, halo Kakak. Halo Kakak. Kalau enggak langsung di open mic aja Kak. Kira-kira apa pendapat Kakak sesuai apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Kira-kira langsung aja di open mic aja Kak. Boleh Kak? Kalau enggak Kak Yesi yang sudah bisa Kak Yesi. Silakan bacakan Kak Yesi yang sudah diisi di kolom. Ini masih nomor 1 nih Kak. Oh, Guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Iya, benar sekali. Oke, makasih Kak Yesi. Kemudian selanjutnya yang sudah kira-kira kalau ini di open mic aja Kak. Kira-kira ini pendapat Kakak apa Kak? Gitu. Kalau Kak. Oke, siapa ya? Monggo silakan ya bisa open. Ya. Kak, siapa ini? Kak Eprika, ya Kak Eprika ya. Jawaban saya nomor 1, menurut saya sangat penting ya guru mengetahui karakteristik peserta didiknya. Karena selain memberikan kemudahan dalam perencanaan konsep pembelajaran, memahami dan menguasai karakteristik peserta didik juga akan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan peserta didik. Di antaranya mengoptimalisasikan pencapaian tujuan pembelajar. Sudah cukup itu ya Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kakak. Kita lanjut ya kakak-kakak, kita lanjut. Izin ke slide selanjutnya Kak. Sudah nampak? Belum Kak? Sudah Kak. Sudah. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau kita dengarkan juga student center learning. Peran guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian peran guru yang kedua mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang strategi lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Selanjutnya, membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecah permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan kita ukur. Nah, jadi itu peran kita sebagai guru. Kemudian peran peserta didik, kakak-kakak, yang pertama aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peran peserta didik kita membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian yang keempat, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Next selanjutnya Kak. Izin selanjutnya, dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memilih tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan.
Dalam hal ini, kakak-kakak dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Next, selanjutnya Kak. Ya, jenis-jenis pembelajaran student center learning, apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Oke kakak-kakak, kira-kira jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Bolehkah Alfonika? Kira-kira apa Kak pendapat kakak? Jenis-jenis dari pembelajaran student center learning apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Silakan open mic Kak. Oke Kak. Oke Kak. Pelajaran student. Ya, silakan kakak-kakak open mic. Kira-kira kakak-kakak berpendapat daripada jenis-jenis pembelajaran student center learning. Oke Kak. Sudah tampak Kak jenis-jenis pembelajaran student center learning. Yang pertama, halo kakak-kakak. Iya Kak. Ya, yang pertama jenis-jenis pembelajaran student center learning. Yang pertama small group discussion. Kemudian yang kedua role play and simulation. Yang ketiga discovery learning. Yang keempat self-directed learning. Kemudian yang kelima cooperative learning. Yang keenam contextual learning. Kemudian yang tujuh problem based learning. Kemudian yang kedelapan collaborative learning. Yang 9 project basis learning. Oke kakak, izin selanjutnya aktivitas yang kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Kakak, sudah nampak Kak? Sudah. Tentunya. Halo Kak. Halo Kak. Ya, selanjutnya ke slide selanjutnya pembelajaran 3 pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Oke Kak. Ya, nampak Kak ya? Iya Kak. Masih di dalam ruang virtual. Jadi selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Oke Kak, bisa lanjut Kak. Kita lanjut dalam pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Menurut Ki Hajar Dewantara telah mencapaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kakak-kakak tentunya menyadari bahwa setiap anak-anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing yang dicerminkan juga dalam berbagai karakteristik yang telah disampaikan dalam pembelajaran 2. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing
Dengan begitu, guru dapat berpartisipasi dalam memastikan bahwa dalam proses pembelajaran, anak-anak tersebut merasa aman dan bahagia. Setiap peserta didik yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan ini seharusnya menjadi dasar dan dari praktek-praktek pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Seperti yang dibahas dalam pembelajaran 2, setiap peserta didik di kelas, kakak-kakak mungkin memiliki karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental yang berbeda untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam berdasarkan karakteristiknya. Salah satu strategi paling efektif yang dapat digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kita bisa menentukan seandainya kita memberikan suatu pelajaran di dalam kelas, kita bisa memilah dari karakter peserta didik kita. Justru di situ kita akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Itu pendapatan dari Torminson. Oke Kak, selanjutnya. Udah nampak Kak? Halo Kak? Halo Kak? Halo. Ya, selanjutnya di konten. Iya Kak. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format capaian konten. Konten adalah materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oke Kak, bisa lanjut ke slide-nya. Bisa Kak. Ya, oke. Jadi oke Kak, lanjut. Sudah nampak Kak? Nah, Kak, lanjut. Jadi setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh-contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Jadi kakak-kakak jangan lupa dibuka di LMS-nya. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Oke kakak-kakak, ya memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak harus memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, kakak-kakak bisa menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke kakak-kakak, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah memberi kesempatan pada sore hari ini
untuk mengikuti tatap maya yang keempat pada modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi sebelum saya tutup kakak-kakak, mari kita bersama-sama on cam untuk kita foto bersama-sama. Oke Kak, silakan Kak. Jangan lupa dibaca di LMS-nya pada akhir modul 1.3. Silakan kakak-kakak tulis nanti elaborasinya di LMS. Mari kakak-kakak, silakan kita on cam bersama-sama. Karena sebelum saya akhiri, mari kita mengambil foto bersama. Ya, silakan Kak. Silakan. Masa Ya, kakak mengambil Iwan, pasang gaya. Gayanya terserah masing-masing Kak. Asal jangan merujuk ke arah yang masih akan kita alami sekarang. Oke Kak, mulai Kak ya. Siap. 1, 2, 3. Ya. Lock di atas Kak, lock di atas Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Udang manis. Lagi Kak, satu kali lagi Kak. Nggak boleh Kak, nggak boleh Kak. Ya terserah mau pakai action terserah Kakak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin Kak keluar di